رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد وقال الفقهاء رحمه الله تعالى فصل وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل Bapak-bapak, para mukarramun, para muhtaramun, bapak-bapak, para satib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh, para komisi, yang hormati, bapak-bapak, para hadirin, ibu-ibu, para hadirat, jamaah majelis ilmu, majelis pengajian yang insyaallah mudah-mudahan yang berumur selalu diberikan sehat, walafiat, serta selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, dia senantiasa yang berumur kemudian lanjutkan pengajian pada kesempatan malam hari ini. Dia terjadi juga barang-barang puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ucapan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Serasa puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia perlu bersyukur dengan nikmat satika sisi Allah taala, baik nikmat nyata maupun nikmat saking nyata. Misal alhamdulillah yang berumur diberikan sehat sampai makin sholat. Alhamdulillah diberikan kedua waktu kesempatan sila-sila Allah Subhanahu wa taala. Yang leluhur seluruh nikmat sila Allah taala sampai yang berumur minggu setia itu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya yang berubah, yang coba bilangan, yang coba itu memperbaiki kesila Allah Ta'ala, la tusuhan itu sekian itu. Bila antara sekian nikmat kesila Allah Ta'ala, baik zahir maupun batin, atau secara hissi maupun secara maknawi, ulama ahli hikmah ulama ahli tasawuf bagi jadi teduh pokok itu selalu nikmatnya. Nah, saat pertama bahasa para ulama salah satu rasul ni'ami salah satu pokok merupakan nikmat sekeluar sahaja Allah Ta'ala ini dia teduh. Saat pertama as-sihhatu, yakni yang berumur secara sehat isi Allah Subhanahu wa taala. Ini sehat sabar makin nikmat. Pertama iman sahaja Islam, kedua sehat juru. Nah, sahaja kedua yakni al-bina ikan hal terbentuk sebagai sila Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu ini dia pokok nikmat. Pertama yang berumur alhamdulillah diikat iman Islam sila Allah Ta'ala. Iman artin atas dikum bil qalbi, yakni kebenaran ternyata isi hati. Ini mana iman, kepercayaan atau penyatu yang berumur yakin. Jadi dalam hati juga sila Allah Subhanahu wa taala. Kedua ni Islam, iman sebagai Islam. Jadi ni Islam niki artin al-inqiyadu lil ahkam syar'iyyah, yakni patuh tunduk kepada hukum-hukum syariat, hukum-hukum
agama Islam barang misal wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ini pertama nilai antara sekian banyak nikmat dari Allah Ta'ala sampai tiang puluhan minggu kita itu menurut nikmat ini para ulama simpulan marah teduh pokok nikmat ketika Allah Ta'ala pertama iman sebagai Islam. Karena iman kerja Islam ini bentuk pisah ini. La imana liman la islama lahu wa la islama liman la imana lahu. Ya bahasa Imam Ghazali. Memang sempurna Islam bagi yang berlomba seandainya sempurna iman. Memang sempurna iman, namun memang sempurna Islam. Jadi sadua niki antara iman sahaja Islam niki membina barat sokok sesuatu saling ikat, sesuatu yang terikat namun Islam terus sempurna harus berasal dari iman. Iman terus sempurna harus terbuktian isi Islam. Ia boleh dalam hati iman ini dalam hati Islam yakni awal isi pegawai nyedun yang berlomba kepada Allah Ta'ala yakin yang berlomba kepada Allah Ta'ala ini makna iman. Keyakinan ini pun jadi nyata keyakinan harus berdua tanda. Dia jadi tanda yang berlomba tentu tak beriman kepada Allah Ta'ala. Bahasa Nabi alamatul iman as-salat. Tanda panjang sahabat iman yakni sembahyang. Sembahyang ini perintah dalam agama Islam. Ia pun nyata dari tak yang perlu isi beriman oleh Allah SWT ternyata isi terjalani perintah Allah, terjauhan larangan dari Allah SWT. Ini pokok yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai pokok dua nikmat ketika Allah Ta'ala yakni sehat. Sehat ini sangat penting yang perlu. Dia kurang sehat, sakit, misal otomatis dia bau nyakit, dia bau hadir ke majelis ini. Nah, saya telur nyanyi albina, jarak harta benda, arah bantuan. Nanti nikmat bantuan ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala barang misal kayak benar rezeki pada beras ketika Allah Ta'ala bila mungkin dia bertelur minum leon narik baru yang perlu ini nak beri namun dia beri dia tahu ya lapak datang dari dia cara kekuatan ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi sampai yang perlu dari antara telu pokok nikmatnya andin iman tara Islam tar kemudian dia perlu diikat sehat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wayangnya kurang harta benda dunia terjiru tetap selamat di dunia sampai akhir. Kemudian yang kedua nanti yang perlu teniki iman Islam tetap kemudian diikat tersugi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anda tak tahu kurang sehat tetap masih selamat di dunia sampai akhir. Nah, lalu sekiranya yang perlu ambil sehat para sehat bugar kepada niki terus sampai tersugi tidak harta benda luis Allah Ta'ala lalu iman Islam pendenar dalam hati maka yang perlu teniki sengsara sampai selamat di dunia sampai akhir. Atau sebalik andin yang perlu teniki sehat kurang harta benda pendenar lalu iman Islam tetap nyeleket di dalam hati selamat di dunia sampai akhir. Nah, ini lantaran iman. Ia pun iman Islam ini min a'zamin ni'am sebagian langan nikmat paling gede. Nikmat paling mulia yakni iman sahabat Islam. Ya kembali iman sahabat Islam ini sebagian semulia-mulia nikmat
li'annahu al-munjiyatu. Saya ingat nikmat iman Islam ia lantaran selamat dari dunia, selamat dari akhirat. Wayangnya kurang sehat tu itu kurang harta benda, kita pakai miskin, misal lagu iman Islam tetap melekat dalam hati selamat dari dunia sampai akhirat. Ya bahasa Nabi dalam hadis la yabqa 'alan nar man kana fi qalbihi misqala khardalin minal iman. Dia nampak dia kekal di dalam api neraka seorang yang ada di dalam hatinya ini sebesar biji sawi daripada iman. Wayan marak betulnya iman ini melekat di dalam hati yang perlu dia kekal dalam api neraka. Tetap dia perlu kita terikat kemerdekaan itu minanna, kemerdekaan dan api neraka sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau beda dia mudi-mudi haram paling teriman ini terakhir tahap ternemat dengan waktu dalam surga. Kalau wahai dalam surga aneh butuh atau syafaat saat terakhir. Saat Nabi yang syafaat paling budi yakni kesih Allah Ta'ala. Yang syafaat kesih Allah Ta'ala yakni bagi panjang seumur hidup pernah sekali ucap doa masyarakat. Sekali iman melekat di dalam hati ini marah kebelik biji sawi, marah kebelik betulnya. Nah ia satu kemerdekaan memang sudah Allah Ta'ala terperintah malaikat Zabaniyah Allah Ta'ala, malaikat sagisi api neraka Jahannam. Lalu malaikat saat tunggu lawan api neraka yang malaikat Malik. Lalu malaikat sagisi api neraka yang malaikat Zabaniyah. Bun terperintah maka Zabaniyah sebab kau nak tahu-tahu sehari dibutuh api neraka Jahannam Malik Allah Ta'ala. Seorang jiwa malaikat kalkalan biru seterin non haran malaikat ini kemana selepu bau isena bau kau saya api neraka Jahannam ini bersuruh timpo elek telaga maul hayat. Jadi maul hayat ini artin mak niki artin hayat niki hidup nepi pun juga saat terik saat mati pun terik jadi telaga maul hayat niki hidup je. Antara surga sampai neraka dia tahu antara telaga maul hayat dia ke kalau tertimpa. Nah tertimpa dia ke selaku menjurukan ini barat misal empat satu sauran bareng saat timpa ni cuma menjurukan manusia ni yang selaku lewat dia kepada berlomba salah. Yang itu sepuk buat. Bina barat dengan sang mandi dia kita pasti dia betul dia api neraka. Dosa salah ni kita persik si malaikat sudah Allah Ta'ala buat tersepuk. Malam-malam tersepuk aran dalam tersepuk dia nang bidang bidang macam cemenggan dia kending ni kita tulis dengan itakillah kemerdekaan besi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan Allah Ta'ala selapun pada tulis tak angkat dia telaga maulah hayat betul tamu betul bagian di pakaian yang bagian pakaian ni ke unsur tamu dalam surga. Nah saat tamu ni makin jadi dengan putih nyelai mana ia bidang. Nah boleh tak cuma nyeri luar ni. Ini tak sabar ni itu. Dia dah putih yang turun sekalipun menua ia iman penitia sekedik melekat di dalam hati tetap selamat yaitu dia sampai akhir. Kemudian kedua keliruan pokok nikmat setika Allah Ta'ala yang sehat. Nah sehat ini bisa sering jadi lalian setiap perlu. Ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh maksudnya. Dua nikmat sangat isin lalian, sangat sin lupaan kebanyakan yang perlu jadi manusia. Nabi ini ke as-sihhatu wal faragh, yakni kesehatan dan kesempatan. Sehat ini masa sehat yang perlu setika sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian waktu luang yang perlu setika sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana si kelalian.
Ya alhamdulillah, mudah-mudahan yang perlu para jamaah lagi ini ada selalu terlunas doakan ada sajikan sehat serta sehat niki dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun sering dia sampean ada telu tak terlunas ya Rasulullah Allah taala pertama tunas sehat. Nah, sehat niki takwa di dalam ketakwaan Allah Ta'ala. Jadi sehat ada kedua sehat ini untuk menjalani perintah Allah, terjauhan larangan kesila Allah Ta'ala. Kedua, tunas kepada Allah Ta'ala ada sertifikan bilu umur serta bagus pegawaian. Bilu umur mana hidup di dunia ini lalu solat buat amal, solat buat pegawaian. Kedua umur terjadi, kedua umur ibadah, kedua umur terjadi berzikir, sembahyang. Nah, kemudian saya kedua, ia ini ketunas dari Allah Taala harta benda sangat luas serta halal. Kegunaan lantaran harta benda ini setiap lagi lupa, ia lantaran tersiksa sisi Allah Subhanahu wa Taala. Nah, ini kita ketunas dari Allah Taala sehat. Selalu dalam ketakwaan, bila umur selalu solat pegawaian, ikan rezeki saluas dikentak sebab rezeki ini isi yang lain lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, buat yang belum milik tulisan, milik tahu atur waktu ini. Saya saran waktu ini kalau waktu kasaif di bahasa ulama kita waktu niki dan bina barang misal petang. Barang nisan latih lamun waktu amun latih mikir tol oleh pawan pasti nak kedua becokan ya kedua becok sebia bawang suna mikian lalu lamun latih niki yakni dipegang oleh naturin paran iman dengan sagiran nampak kemalam misal kabeh wala mikian dia tu begalah yang dunia mati. Nah inilah waktu yang perlu. Jadi waktu niki Nabi bila terfungsian waktu luang masih sehat masih hidup niki untuk beramal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah selamat dari dunia sampai akhir. Lalu sebalik manin waktu niki terkedu masih hidup masih sehat niki kedu kabeh wala pegangan-pegangan maksiat Allah Ta'ala bundik tuah tobat Allah Subhanahu wa Ta'ala otomatis tiap perlu teniki yakni waktu sepan salat ada saran nanti neraka nauzubillah min zalik ialah tiap perlu sangat atur saran waktu teniki. Alhamdulillah lebih-lebih ini kegunaan ini kedua kesempatan itu tuntut ilmu tenaji sabar baru sampun terbaca dalam hadis niki talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tuntut ilmu ini wajib bagi yang penumpang setiap umat Islam salaki wa muslimatin maupun umat Islam sabini minamanu wajib tuntut ilmu bini laki ini wajib tuntut ilmu ane ilmu sawajib yang penumpang ketuntut ini dua hukum. Pertama arah ilmu niki ketuntut hukum fardu ain. Desa kedua nara ilmu niki ketuntut hukum fardu kifayah. Mbe ilmu sa fardu kifayah. Jadi fardu kifayah niki ruwe. Senga ilmu Arabiah niki 12 keruwe. Ara ilmu fikih, ilmu usuluddin, ilmu tasawuf, ara ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu badik, ma'ani, mantek, bayan, arut niki penujung ilmu ahli nujum perbintangan ilmu falak seluit ilmu ini usul tafsir usul fikih seluit. Nah ini antara ilmu seluit ni 12 kurang lebih saran ilmu satu contoh dalam ilmu Arabiah maka terbagi jadi dua arah sa hukum tertuntut niki fardu ain arah hukum niki fardu kifayah. Nah, pertama fardu ain niki individu
Arti masing-masing yang perlu wajib tertuntut ini. Wajib dibuat wakilan. Nah, jadi saat fardu ain ini ada tujuh ilmu wajib yang perlu tertuntut kehukuman fardu ain. Pertama, ilmu usuluddin. Ilmu sabicara tentang itikad, akidah, iman juga sila Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ilmu fikih, ilmu sabicara tentang ibadah. Nah, ini. Nah, kedua ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf ini untuk menyempurnakan antara akidah dan ibadah, adab, hati yang dibahas tentang ilmu tasawuf ini yang wajib ini fardu ain lingkanggun ini yang perlu masing-masing wajib betul satu dua ini. Ane diantik indek itu berdosa yang perlu. Nah, kemudian kedua arat kalian ilmu niki betul fardu kifayah. Biasa fardu kifayah ilmu alat sabar. Ya, namun fardu kifayah niki seke wae mewakili eri gobok niki sogol lalu mondok sogol lalu ngaji tuntut ilmu gugur selaku arti yang peluluh lana dosa sah gugur dalam kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Para misal ilmu nahu, ilmu sorot, ilmu badi, ma'ani, mantek, usul tafsir, usuluddin, ilmu hadis, marani. Nah, jadi selaku ilmu saniki hukum fardu kifayah. Ane sopo dua dia jadi penyikir, mau serah oleh pondok. Lalu iya lalu tanya kan ilmu sorot, ilmu nahu, ilmu alat gitu. Dia tanya, di samping ini kita aja masih ilmu fardu ain sabar, ilmu badi, ilmu tafsir, ilmu hadis, ini dia tanya. Karena kemudian ini puluh dan itu yang ini ilmu ngomong pada biji. Lalu anti nanya cukup, wah biji diserah oleh pondok. Jadi biji oleh pondok ini gugur tiap puluh dan kewajiban. Dia berdosa. Nah, ilmu saat ini. Nah, lalu ilmu fardu ain sabab yang wajib tadi. Ilmu usuluddin tentang iman, akidah, dan ilmu fikih tentang ibadah, dan ilmu tasawuf tentang adab atau penyempurna antara akidah dan ibadah. Nah, makin insyaallah walau makin ini kita bahas tentang ilmu yang kaitannya dengan ibadah, yaitu tentang ilmu fikih. Yang kedua bahasa Nabi dalam sebuah hadis, at-tafaqquhu fid din haqqun ala kulli muslimin. Ya bahasa Nabi, ala ta'allamu wa 'allimu wa tafakkaru wa la tamutunna juhala. At-tafaqquhu fid din haqqun ala kulli muslimin. Tafaqquh, paham dengan tafaqquh ini, mengerti dalam hukum agama ini kewajiban setiap umat Islam. Selaku umat Islam belik kodem wajib paham mengerti dalam hukum agama. Bahasa ala bahasa Nabi perhatian, indang-indang jadi bahasa Rasulullah. Fata'allamu wa'allimu, lalu berguru bahasa Nabi. Fata'allamu belajar, hadir majlis ilmu, hadir majlis pengajian. Wa'allimu, kemudian ajaran malik bahasa Nabi. Setelah belajar terus ajaran. Watafaqahu, malik perdalam tentang masalah ilmu agama, ilmu fikih. Wala tamutunna juhala, dan baik yang mati dalam keadaan beriman tahu hukum agama. Dia berat sekarang kalau kiai dan dalam masalah agama ini. Jadi boleh dalam kita masalah karena jika ditanya orang kita apa arti awaluddin, jadi dasar agama ini. Agama ini adalah ma'rifatullah. Jadi ma'rifat, dasar agama. Nah, makin dari dasar agama ini terperkuat isi masalah ibadah. Nah, ilmu ini adalah ilmu fikih. Nah, makin bagian bahasa ulama dalam kitab At-Tazhib kita
Faslun wasara itu wujubis salat salah satu asya. Al-Islamu wal bulugh wal aqlu. Nah, jadi tiang pelungguh di dalam ibadah sabaru contoh sembahyang. Sembahyang niki ia jadi tanda tiang pelungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alamul iman as-salat rasanya bisa bersampul dan sampai tanda yang pelungguh tentu tadinya itu yakni beriman yakni sembahyang sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam salat yang pelungguh sebagai syarat wajib sembahyang. Arak syarat wajib sembahyang, arak syarat sah sembahyang. Nah, jadi syarat sebut kewajiban sembahyang di dalam kitab ini kita sebut syarat teduh. Pertama al-Islam, pertama Islam. Wal bulughu kedua balik dewasa. Wal aqlu desa ketelur yakni berakal, sehat. Nah, jadi Islam kabar baru sampun dia terangan mana Islam al-inqiyadu lil ahkam syar'iyyah tunduk serta patuh oleh hukum-hukum syariat wajib, sunat, makruh, mubah, haram. Nah, enak jadi tanda beriman berarti kan sembahyang. Sembahyang ini perintah dalam hukum syariat Islam, agama Islam. Dia pun Islam, dengan sempurna Islam bagi dengan sama sempurna iman. Dekma sempurna iman namun dekma sempurna Islam. Saling taman antara Islam dan iman. Nah, soal bahwa Islam kemudian wal bulugh yakni balik. Balik ini arti dewasa. Nah, jadi tak langat lebih kanan bila jadi niki berhukuman balik. Ini balik niki terpandang dari nakunin teparan dua di ikhtilam. Kemudian ini balik ini terpandang dari segi umur. Jadi dari segi umur bini laki mina mama bila jadi niki umur niki 15 tahun baru hukuman balik. Namun dari segi umur, nah lalu makin lebih dia jadi sapi ini makin doang tamat SD doang wah dia jadi pas terus datang bulan. Nah dari datang bulan balik buat niki hukuman balik tidak membuat benar siwat tahun takriban. Dia kena siwat tahun takriban arti siwat tahun kurang lebih. Mana kurang lebih dari ini beluk tahun 11 bulan 14 jelu. Arti siwat tahun kurang 16 jelu waya umur bija. Bon tadi si datang bulan maka niki hukum balik. Nah, ia akan takrib, takriban kurang lebih. Dia nampak genap umur tua. Deman umur 1 tahun, mana masih kurang kali 2 minggu atau masih kurang 16 minggu. Ini deman tuan tetap itu hukum balik. Jadi kemudian pun para ulama ahli fikih ijtihad dalam hukum siwak tahun kurang 16 jelu. Ia berhukuman balik bagi dengan ini sadatan bulan. Nah, ini karena hukum saat pertama sekurang-kurang masa haid niki kan sejelu semalam 24 jam. Nah, kemudian paling kurang masa suci yakni 15 jelu 15 kelem. Nah, 15 jelu terombok sejelu kan 16. Nah, ia pun andin bija teniki umur siwa tahun kurang 16 jelu betul terjadi sidatan bulan maka tetap dihukumkan balik. Kemudian saya kedua ini dari segi umur sampai siwa tahun deman terjadi bulan. Kadang-kadang anak masih dijadi telepon sampai tamat SMP deman datang bulan. Bahkan anak sampai aliyah memang datang bulan. Nah, lamun barat nikah baru terpandang dari segi umur. Lamun genap umur 15 tahun. Nah,
fikir ke hukuman balik. Ia sawajib sembahyang. Nah, bila dik balik, dik man wajib sembahyang. Aninya kanak selikman balik, dik man wajiban sembahyang. Lagu wajib pilih tiang pelungguh sajari pangeran perintah bila jari teriki sembahyang timan dik man wajiban sembahyang. Sehingga amalan bila jari selikman balik ni kira telu. Amalan ni pertama kolamul sawab, kedua kolamul ikor, ketelun kolamul muttafaq. Nabi mana amalan bila jari seliman balik sa pertama baru qalamus sawab. Ini lawan bila jari niki seliman balik pecun ngaji, pecun sembahyang, pecun puasa. Nah ini kita suruh sembahyang, suruh ngaji, suruh puasa, ibadah niki secara umum. Nah, Nabi bila bijajari teniki adon pegawaian solat, pegawaian ketaatan secara umum, maka bijajari seliman balik ini tetap tercatatan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap mau pahala. Lagu menurut mazhab Imam Syafi'i, pahala bijajari seadon pegawaian ketaatan ini terhibahan, terhadiahan. Tujuh yang pelungguh sajari pangeran, sajari rampak. Ia mau. Misal pecun anak jadi kan umum hukum asal mundikman balik, mundikman kewajiban sembahyang, mundikman kewajiban puasa. Sehingga mundikman hukum mukallaf pun tepat. Lagu pecun sembahyang, pecun ngaji, pecun puasa misal bulan Ramadan, maka tijan pahala. Lagu pahala niki terhibahan tiba yang pelungguh sajari pangeran. Ini pun dia terhibahan sedekah ibadah jadi pangeran berkat sasuruh sembahyang. Sebab sasuruh ngaji, sebab sasuruh puasa itu didik itu aja barang ni kan. Bukan ada dalam sebuah hadis. Iza arrafal gulam yaminahu an shimali famurru bis salat. Ketika bijajarin teniki tahu amaran ima kanan, dia tahu amaran ima kiri. Ini saat niki lah tak perintah bijajarin niki untuk sembahyang. Sekedar ada ketuanan biar ima kanan gede, dia bunyi ada ima kanan. Biar ada lima kiri, tahu ada lima kiri, tahu beda antara kanan dan kiri. Atau ya satu parang hukum mumayyiz dengan depan. Maka di saat itu ya tetap mulai perintah untuk sembahyang. Lalu tetap niki tercatat pahala, lalu pahala niki yang pelungguh saja pangeran. Niki terlibahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya kedua amanan bijajari seliman balik niki ada tersebut dengan qalamul ikor. Ini adon pegawaian maksiat. Ini adon pegawaian dosa sekalipun masih tamat. Tapi wala lebih karena zaman makin. Ya Allah, makin deman balik ini adon pegawaian dosa. Ini adon pegawaian sakurang bagus, pegawaian sak salah misal. Maka bijajari saadon pegawaian dosa ni nding tercatatan dosa seorang taala. Nding mau dosa ni. Sehingga nding man berarti sifat syariat. Nah niki sifat Rahman Rahimnya Allah. Nding mau dosa lagu harap kewajiban bagi tiang peluluh sajari pangeran terajah bijajari. Oh gede nuna denda ia salah pegawai satia kita kanggu ada. Ia pegawai salah, ia pegawaian dosa kita kanggu ada satia pegawaian salah. Nah itu pena aja badak nasihat. Ada satu niki pegawai sasa. Nah lalu seandainya yang pelungguh semakin terpenanya. Masih tanah dengan kok tengah. Ia bisa masuk terpenanya. Bila jadi niki pegawai salah berarti kedukung bila jadi niki pegawai salah
ketika penanya pun dituah nasihat, dituah bagas, maka tiang pelungguh saja pangeran mau dosa. Yang itu pena, itu hukum syariat, itu hukum itu. Ya buat tiang pelungguh harus kepada dia jadi pemikiran. Ini pegagan salah wisrata ilahu kan dalam ayat Al-Quran. Harus tiang pelungguh kepada dia jadi kita nasihat. Nah, saya ketelu amalan bijajari dan ini seniman balik. Arah terbarang kolamul multafak. Arti pegawaian sak berkaitan kantil barang milik orang lain. Ini makin ini sarang kana berjora bergaul kacil batu. Arah baik lalu sedak dengan batu. Arah baik lalu ada girang bersempit. Arah baik don singgah dengan batu bersede. Misal sedang batu di sini itu, maka hal saniki tetap yang perlu niki berkewajiban untuk ganti. Nah, salon saya tak nemu batu, buah-buahan, ada kamar, dua tiara, satu kamar, satu nak bahasa barang itu. Dan ini tetap berkewajiban ganti masih berkaitan dengan barang milik orang lain. Nah, ini satu ini perlu diberikan dalam bijajari sandeman kehukuman balik. Nah, kemudian syarat saya kedua dalam wajib sembahyang ini wal aqlu, yakni berakal, sehat. Nah, selakuan ini Islam balik atau dewasa baik berakal dia terparan hukum taklif. Dia kena taklif dia ada hukum mukallaf. Nah, lamun wah mukallaf wah lengkap sebelum Islam, kemudian bin balik bin sehat misalnya juga maka mukallaf. Nah, lamun mukallaf itu berarti hukum syariat adanya sembahyang mau diri kalinya sembahyang puasa yang ada nanti maka ibu kesempatan yang peluntur didik bijajari ini masih important adibu auladakum ala salasati khisalin bahasa Nabi didik anak jari memiliki yakni situ perkara salah sopur hubi nabi itu berbitan itu sunnah-sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari kesimpulan dari pengajian dan perlu kesempatan malam ini ilmu fardu ain tertuntut niki ya telu. Pertama ilmu usuluddin membahas tentang akidah, ilmu fikih bahas tentang ibadah, ilmu tasawuf niki bahas tentang adab atau penyempurna antara akidah sampai ibadah.